Untuk mencegah kecurangan dalam ujian tulis berbasis komputer, Universitas Airlangga Surabaya mewajibkan peserta mengganti alas kaki dan melewati metal detector sebelum masuk ruang ujian. Kami rangkai informasinya dengan Komisi 10 DPR RI angkat suara terkait polemik perusahaan tahan ijazah di Surabaya. Perguruan tinggi negeri termasuk Universitas Airlangga Surabaya menggelar ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berdasarkan tes sejak Rabu 23 April 2025. Sebelum ujian digelar di 18 ruang kelas di gedung kuliah bersama UNER, peserta diminta berkumpul di ruang transit, melepas atribut berbahan metal dan mengganti alas kaki dengan yang disediakan panitia. Untuk mengantisipasi tindak kecurangan, panitia kemudian memeriksa peserta menggunakan metal detektor. Nggak hanya kaos kaki apa yang mau kita lepas dan apa, tapi ya kita dilepas kabel lah ya, iya kan. Tapi intinya adalah bahwa ada beberapa lokasi yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang diidentifikasi akan mengganggu keadilan dan fairnessan dari pelaksanaan ujian dengan menyimpan alat komunikasi dan lain-lain di sana karena nggak terdeteksi oleh metal detektor yang kita. UTBK yang berlangsung hingga 4 Mei digelar dalam 2 sesi, pukul 7.30 pagi dan pukul 1 siang. Sejumlah peserta mengaku sudah tiba di Surabaya sejak 3 hari sebelum ujian, seperti yang dilakukan Fatimah Alhamid yang mengikuti UTBK tahun keduanya demi mengejar pilihan fakultas kedokteran. Masih kekeh gitu mau ke PTN. Masuk UNER? Ya. Rencananya jurusan apa, Pak? Rencananya mau di jurusan kedokteran. Dari Jakarta, terkait polemik perusahaan menahan ijazah karyawan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani meminta agar perusahaan atau pengusaha tidak menjadikan ijazah sebagai alat sandera bagi karyawan. Komisi 10 DPR RI sudah menyurati pemerintah daerah untuk terus melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan agar tidak lagi menahan ijazah karyawan. Nah, tentu kami berharap kepada pengusaha-pengusaha yang hari ini melakukan tindakan-tindakan penahanan ijazah yang kira-kira merugikan karyawan, ya mohon tidak dilakukan kembali. Dan saya berharap juga kepada perusahaan-perusahaan ini jangan dijadikan ijazah untuk menjadi tanggungan moral, tanggungan beban dari karyawan yang ada. Lalu Hadriani menilai kasus perusahaan menahan ijazah karyawan di Surabaya seperti fenomena gunung es yang bisa saja terjadi di mana-mana. Tim Liputan.